أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kekuatan, memelihara kita, membimbing kita hingga sampai hari ini, pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, keistiqomahan untuk terus-menerus mencari ilmu, menambah ilmu agar kita menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Rasulullah SAW dalam menyebarkan dan menyuburkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ujung tombak penegakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para ahli ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini mari kita bersama-sama membuka alam pikiran kita seperti yang telah pernah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu tentang beberapa penyimpangan boleh dikatakan atau perusakan sejarah-sejarah Islam. Nah, hari ini sepertinya kita akan lebih menelisik ajaran-ajaran para wali songo yang dulu pernah saya kutip sedikit tentang kebanyakan orang membuka atau tahu apa ajaran-ajaran wali songo atau siapa mereka itu hanya sekitar atau berkutat dalam mistisismenya saja. Mistisisme itu sejarah atau cerita-cerita yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Yang ingin saya sajikan pada hari ini, pagi hari ini, yaitu satu kontroversial yang sudah menjadi bukan lagi perbincangan, tapi bahkan menjadi satu keyakinan bahwa salah satu di antara 9 wali itu ada yang sesat. Nah, hari ini kita akan menelisik benarkah ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat. Orang kebanyakan ketika berbicara tentang nama Syekh Siti Jenar, asumsinya atau pemikirannya selalu membahas tentang kesesatan-kesesatan ajaran Syekh Siti Jenar. Yang tentunya semua itu
bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar, tentunya pasti ada yang mereka ungkapkan dari sumber-sumber yang mungkin mereka dapatkan. Nah, akan tetapi sumber itu, validitas kebenarannya, apakah bisa kita percaya atau tidak, mari kita ungkap di pagi hari ini. Di sini saya kutip satu kalimat, bukan satu kalimat lah, ya satu kalimat lah, yang diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar dalam serat-seratnya. Semua wali itu dulu punya catatan-catatan tentang perjalanan dakwahnya. Nah, diantaranya Syekh Siti Jenar di sini menuliskan sebuah kalimat, idfan wujudaka fi ardi khumuli fama nabata mimmalam yudfan lam yatatimma natajuhu. Dia mengatakan bahwa idfan, semayamkanlah, wujudaka, wujudmu, fil ardi khumuli, di dalam bumi ketersembunyian. Fama, jika tidak nabata, biji itu, mimmalam yudfan, ditanamkan, jika sebuah biji itu belum ditanamkan, lam yudfan lam yatatimma natajuhu, maka hasilnya tidak akan sempurna jika tumbuh. Hadirin sekalian, dari kalimat ini sebuah kalimat yang syarat dengan kiasan-kiasan, di mana kalau para ahli balaghah, ulama-ulama kiai-kiai yang mengerti paham tentang ilmu sastra bahasa Arab, di sini sangat bermakna yang dalam. Beliau mengatakan, semayamkan wujudmu di dalam bumi ketersembunyian. Ini sudah menampakkan bahwa siapakah Syekh Siti Jenar itu, ajaran apa yang dibawanya, apa yang ingin disampaikannya kepada umat ketika itu di tanah Jawa. Jadi intinya, kalau kita ungkap bahwa diri Syekh Siti Jenar itu seorang yang sangat tawadu. Dia mengatakan, semayamkan wujudmu, jangan sekali-kali kita menjadi manusia, menjadi orang yang ingin tampil ke muka, yang ingin selalu diagungkan, dibesar-besarkan. Karena itu kita ingin selalu menjadi yang terdepan. Maka dia menganalogikan, ketika sebuah biji yang belum ditanamkan, maka hasilnya tidak akan sempurna jika biji itu pun tumbuh. Artinya, orang manapun, siapapun orangnya, ketika dia ingin tampil ke muka, ingin menjadi seseorang yang selalu terdepan di masyarakat manapun, tentunya itu tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang sangat berhasil dalam sudut pandang agama. Tetapi orang yang sangat tawadhu, seperti peribahasa dalam adat kita, orang Melayu, orang Indonesia, dengan prinsip ilmu padinya, bahwa semakin merunduk maka semakin banyak ilmu, semakin tinggi apa yang dia dapatkan, semakin merendahlah kita, semakin tenggelamlah kita dibawa oleh ilmu itu, bukan semakin pongah, bukan semakin sombong dengan apa yang dimilikinya.
Itu landasan yang pertama. Yang kedua, saya kutip Quran surat Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahul ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Ayat ini kalau kita buka dalam kitab Sahih Bukhari terdapat dalam bab iman yang menjelaskan awalnya tentang apa itu iman, Islam, dan ihsan. Terakhir ketika itu kita sudah tahu semua hadisnya yang menjelaskan ketika Rasulullah berada di sebuah majelis dengan sahabat, didatangi oleh seorang laki-laki yang putih sekali kulitnya dan hitam sekali rambutnya. Sampai para sahabat saling saling membincangkan, muncik Sunda masih direret, sahanu. Tiba-tiba datang dari luar, langsung ke depan dan berduduk serta merapatkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah dan menyimpan kedua tangannya di atas paha Rasulullah. Kemudian laki-laki itu berkata, mawal iman, sampai selanjutnya terakhir, ma tasa'ah, apa yang kau ketahui tentang kiamat? Maka Rasul menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka Rasul pun melanjutkan, tetapi kalau engkau ingin tahu, maka aku akan jelaskan tanda-tanda kiamat. Maka ketika itu Rasul membaca surat ini, surat Luqman ayat 34. Apa hubungannya dengan Syekh Siti Jenar? Ini adalah justru landasan Syekh Siti Jenar mengungkapkan tentang manunggaling Kaulo Gusti yang disebut aliran sesat, yang disebut pemahamannya yang sesat. Nah, kalau kita tidak tahu uraiannya, sepertinya dari terjemahan Indonesiana, kebanyakan orang menerjemahkan manunggalnya manusia dengan Tuhannya. Ternyata tidak seperti itu. Landasan Syekh Siti Jenar diantaranya surat Luqman ini. Apa katanya? Sesuai dengan yang tadi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari beberapa jalan, dalam Muslim ada, dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada, kita bisa dapatkan dalam bab iman. Rasul ketika terakhir berbincang dengan laki-laki itu menjawab dengan kalimat, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dan setelah beres Rasul membacakan ini, Rasul mengatakan, tahukah engkau atau tahukah kalian siapakah laki-laki itu? Para sahabat tidak ada yang tahu. Sa'eta, kata Rasul, dialah malaikat Jibril yang mengajarkan tentang agamamu, maka ambillah apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi. Kesimpulan dari ayat ini menggambarkan bahwa semua manusia, makhluk Allah yang manapun tidak tahu tentang 5 hal yang hanya Allah mengetahuinya, seperti yang tertulis dalam surat Luqman ayat 34. Artinya, ketika ada satu ungkapan bahwa kenapa Syekh Siti Jenar mengatakan
manunggaling kawula Gusti. Kita ambil sejarahnya sekilas. Siapa Syekh Siti Jenar itu, apa dan bagaimana. Mun bahasa nama naon sih sepak terjang Syekh Siti Jenar teh. Nah, kenapa kita harus sedikit mengetahui sejarahnya, latar belakangnya? Karena itu erat sekali dengan ajaran yang diajarkannya. Syekh Siti Jenar itu terkenal dengan kurang lebih 15 atau 16 lakob landian. Mun orang menggelar namanya itu banyak. Yang populernya saja, saya kutip dalam beberapa literatur, itu ada yang mengatakan dengan nama Syekh Lemah Abang, atau juga Syekh Lemah Bang, Syekh Tanah Mira. Ada juga mengatakan namanya itu Hasan Ali Al-Ansori. Dari kalimat Lemah Abang, kita sangat familiar dengan nama itu. Di beberapa daerah hari ini, nama itu menjadi satu nama tempat. Ternyata dari kalimat Lemah Abang itu adalah sangat dalam makna yang ingin disampaikan oleh Syekh Siti Jenar tentang ketauhidan kita kepada Allah. Apa esensi dari kalimat Lemah Abang? Atau nanti kesananya adalah manunggaling kawula Gusti. Ketika itu Syekh Siti Jenar hidup di masa kerajaan Mataram, di mana raja nate Sultan Agung. Sebelum jauh-jauh hari Sultan Agung aya di zaman Majapahit kene, tepi ke kerajaan Demak, itu ada satu paham yang dianut oleh kerajaan-kerajaan yang namanya paham Bhagavatisme. Apa itu Bhagavatisme itu? Jadi mereka yang cicing di kerajaan, nungaku raja, nungaku sultan, itu mengejawantahkan bahwa mereka itu Tuhan. Sekali lagi, ini pengaruh dari ajaran Hindu-Buddha. Emang raja-raja Jawa lolobana kan Hindu-Buddha. Paham Bhagavatisme itu adalah paham di mana semua raja-raja ketika itu, dan salah satunya Raja nu aya di Mataram, di mimiti Majapahit, ketika kerajaan Demak, itu memiliki paham Bhagavatisme yang artinya siapapun yang menjadi sultan dan raja di sana adalah ejawantahannya Tuhan. Artinya kekuasaan mutlak yang dititahkan oleh raja kudu diturut siga orang dititah ku pangeran. Apapun itu. Maka wajar lamun budaya tradisi Jawa, Jawa dalam arti pulau Jawa ya semua, rek Sunda, rek suku Jawa sarua. Sok aya ngesod yang hareup ka sultan teh. Aniprok teh naonnya? Moyongkod, nah esenya Indonesia naon. Ya gitulah. Ngarayap gitu kene tuh radio mundur tebenang langtung mundur lagi. Kenapa? Karena yang di depan ini diuk lagi di luhur sehingga sana itu Tuhan, perwakilan Tuhan gitu. Nah Syekh Siti Jenar berontak gitu, nuki teh salah ya, kuduna manunggali. Makanya raja sok disebut Gusti ketika itu. Harusnya manunggal, bersatu antara kawulo itu rakyat jelata nu tadi, nu jadi prajurit, nu jadi pembantu,
anu aya di kerajaan eta manunggal ngahiji jeung Gusti Raja. Karena keduanya itu semuanya juga asalnya dari lemah abang. Lemah teh taneuh, abang teh beureum. Lemah abang artinya tanah lempung. Semuanya berasal dari tanah yang sama. Apa bedanya Raja Sultan dengan kawulo? Apa bedanya Gusti dengan kawulo? Sarua gitu sejarah. Nah, pemberontakan pemikiran yang dilontarkan oleh Syekh Siti Jenar ini menjadikan meradangnya Sultan Agung. Wah, bahaya ya. Mun aya kayak kieu jelema nu kieu kekuasaan mengaku sebagai perwakilan Tuhan itu tetap tidak lepas dari perpolitikan. Jadi ketika itu Kerajaan Mataram sedang giat-giatnya mengepakkan wilayahnya, dan ternyata yang sedang mencek urang mah diagresian ku Mataram teh kebanyakan itu ada wilayah yang dikuasai oleh keturunan Wali Songo. Nah, ini dia baru terlihat titik terang kenapa Syekh Siti Jenar disesatkan, karena tetap mungkin yang namanya kekuasaan, yang namanya keangkuhan itu tidak terlepas dari keserakahan. Kusabab Mataram hayang mengepakkan wilayahnya lebih luas, dan ternyata wilayah yang akan didatangi atau dijajahnya itu, diperanginya itu adalah wilayah keturunan Wali Songo. Maka dibuatlah siasat, dibuatlah cerita tentang siapa Wali Songo dan wali-wali yang lain. Kenapa ada cerita penyesatan? Kembali ke ajaran Syekh Siti Jenar tadi yang membela rakyat jelata. Ari prajurit-prajurit Mataram teh kabeneran nya rakyat jelata unggul, Pak. Rakyat-rakyat biasa yang pada kehidupan sehari-harinya menganut ajaran Syekh Siti Jenar. Kental sekali dengan ajaran-ajaran ketauhidan Syekh Siti Jenar. Lamun ayeuna wilayahna diperangan dengan menggunakan perangkat prajurit yang sebetulnya adalah rakyatnya yang manut ka Wali Songo, ieu bakal aya bahan terjadi ngaluasan wilayah teh. Maka cek bahasa ayeuna mah digembosilah pemikiran-pemikiran mereka dengan diadu dombakan antara wali yang satu dengan yang lain. Nyadu jadi tumbal nupang wanina nyaeta Syekh Siti Jenar. Karena Syekh Siti Jenar mengungkapkan ide-ide tentang kesamarataan namanya makhluk di hadapan Allah itu sangat gencar sekali, sampai ketika dipanggil oleh Sunan Bonang ke kerajaan, Syekh Siti Jenar tidak pernah mau memenuhi panggilan Sunan Bonang. Bahkan Syekh Siti Jenar mengatakan, aku tidak akan mengikuti apa yang engkau inginkan ka Sunan Bonang teh. Da urang mah bakal indit ngalengkahkeun suku ka mana wae kumaha cek Sunda mah citresnaha teh, bagaimana tergantung hatiku. Kalau hatiku berangkat maka berangkatlah, dan engkau dengan semua yang ada di keraton itu sama-sama mayat. Engkau mayat, aku pun mayat, maka apa yang menjadi membuat engkau memerintahkan kepada sesama mayat?
Ini salah satu ajaran juga yang dijadikan perseteruan. Karena Siti Jenar mempunyai prinsip bahwa hidup itu mati. Namun sudah hidup itu mati. Jadi ada istilah sajroning. Namun mati in urip. Dina jero jelma dalam diri manusia itu sebetulnya adalah bangkai kematian. Hidupnya manusia itu hari ini menurut dia ketika itu adalah sesuatu yang hanya dikejar, kepuasan mencari sandang, pangan dan papan, kekayaan, kemegahan, jabatan, nukarar itu teh cenah fana sifatnya dan hanya memenuhi kebutuhan jasmania, yang jasmania itu sebetulnya nanti hanya akan menjadi bangkai saja. Semua perang, semua yang diupayakan, yang dikejar ku para sultan, ku para raja, tidak bisa dibawa mati. Sebab hidup yang sebenarnya adalah setelah kematian. Hidup yang abadi, sejati adalah pasca kematian. Maka jika hari ini nu diudag teh kehidupan dunia, cek singkat nama gitulah. Sarua jeung ngudag hal-hal anu percuma, tidak bermanfaat. Itu tentang konsep hidup dan mati menurut Syekh Siti Jenar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.